berapa sih gaji cewek yang kerja di Jepang? Gaji ya? Gajinya ini. Kalau aku gajinya tuh Ini, beda-beda. tunggu dulu. Ini gaji yang paling tinggi nih. Paling tinggi, aduh. Ini jangan kaget ya teman-teman. Saya udah tahu gaji dia ini berapa. Paling Oke, konnichiwa. Selamat siang. Kembali lagi dengan saya Nanto. Nah, di video kali ini teman-teman saya lagi bersama siapa? Tolong kenalin dulu. bisa Namanya coba. Ria Namanya si Lia. Dari mana dia? dari Jogja. Dari Jogja. Nah, si Lia ini kebetulan si Lia ini satu kampung sama saya di sini, teman-teman. Jadi karena dia juga seorang YouTuber, kita ketemu. Sekarang saya mau tanya-tanya gimana awal perjalanan dia sampai bisa ke Jepang ini. Oke, teman-teman, ikutin terus videonya. Oke. Jadi begini, Lia. Kan banyak sekali teman-teman dari Indonesia yang pengen datang ke Jepang. Nah, tolong ceritakan bagaimana awalnya pertama dia mau masuk ke Jepang itu gimana, ikut tesnya di mana, terus masuk LPK apa. Panjang tuh Ya, ceritanya. cerita singkatnya aja ya. Singkatnya aja. Oke. Awalnya sih aku nggak minat ke Jepang. Awalnya aku tuh pengennya jadi tentara, kalau nggak jadi poluan. Cuman karena tingginya nggak nyampe, habis itu kan nyari kerjaan, bingung kan kerjaan. Ada batu loncatan kerjaan, tapi tuh gajinya cuma sedikit dan itu harus apa ya, harus mengorbankan segalanya, harus pergi dari rumah, terus uang gajian juga cuma cukup buat makan. Habis itu aku mikir kalau misal kayak gini terus gimana mau maju, terus buat masa depan juga kan bakalan suram toh kalau misal apa gajian habis tiap hari kayak gitu kan sayang kan waktunya, apalagi aku kan semakin tua. Oh iya. Terus aku mikirnya cobain ya ke Jepang, kayaknya menarik gitu. Jadi Temen aku ada yang sebelum itu ada temen juga yang udah berangkat duluan ke Jepang. bukan, itu cuma belajar, terus aku nanya-nanya ke Jepang mau ngapain, di sana kerjanya ngapain, pengen ngapain, terus biayanya berapa. Abis itu ikutan belajar bareng. Itu belajarnya di Cikara, Gamping. Di mana tuh? Gamping di Jawa Tengah juga? Oh, di Jawa Tengah. Nah, Jogja. Di Jogja. Terus di situ dilempar-lempar dan ternyata yang dapat duluan kaisanya itu aku. Jadi dianya malah setahun ke belakang. Jadi duluan aku. Jadi duluan dia yang datang ke Jepang. Iya, aku udah berangkat udah setahun baru dianya nyusul. Ini waktu itu tesnya apa saja? Tesnya tuh ada kayak psikotes. Waktu itu aku sempet libur sih pas aku baru 2 minggu belajar. Kebetulan aku langsung itu sakit usus buntu, jadi diliburin 3 tahun 3 bulan. Terus abis itu kalau misalkan ada tes yang ada kekerasan aku kekerasan nih tes fisik tes fisik. Kalau misalkan ada tes fisik aku nggak diikutin, jadi aku kadang sedih kok nggak bisa ikut, soalnya kan masa penyembuhan, jadi nggak boleh ikut kayak gitu. Adanya tuh tes yang tertulis. Nah, kebetulan ada tes yang tertulis, tapi tuh sekolahnya tuh ketat. Ya udah nggak apa-apa, yang penting kan untuk masuknya itu gampang. Dan ntar nggak ada fisik, tinggal belajar gitu. Habis itu dulu belajarnya berapa bulan? Kalau yang di Cikara itu aku sekitar 2 bulan langsung dapat perusahaan. Dapat perusahaan di sini. Terus habis itu dapat perusahaan itu langsung fokus sekolah. 6 bulan? Enggak nyampe. Harusnya sih 3 bulan 4 bulan, cuman ditunda karena Golden Week. Golden Week libur ya maksudnya. Berarti sekitar 8 bulan ya di Indonesia belajar ya? Sekitar itu. 8 bulan. Jadi untuk datang ke Jepang itu kita harus belajar di Indonesia selama 8 bulan, kembaliannya 8 bulan. Kalau menurut saya
lumayan lama juga, lumayan lama gitu. Berapa Aku bulan? Setahun nyampe? setahun lah, setahun nunggunya setahun gitu. Nah, waktu Mbak Lia ikut tes itu berapa orang yang ikut tes, yang terima berapa Ya orang? itu ikut tes kebetulan kan sekolahnya kan keras, jadi tuh ngambilnya nggak banyak, Ya, benar. nggak banyak. Cuman di tempat aku tuh cuman ditanyain, kamu kalau bau yang menyengat tuh seneng nggak? Itu ada pendaftaran yang nggak pakai fisik tapi harus tahan sama bau. Sama bau. Terus oh nggak apa-apa, yang penting kan bisa ikut tes. Lagian kan selama ini nggak pernah boleh ikut tes. Terus tuh masuk, terus tuh ada 4 orang yang keterima, ternyata aku. Nah yang temanku itu ternyata nggak keterima, bareng juga daftarnya di situ. Ya, beruntung ya. Aku juga kaget, padahal dia yang niat kok aku malah yang daftar. Terus di situ bukan seneng ya, aku malah Karena nggak ada temennya ya. Apa? karena terlalu keras, Benar. terlalu kayak kandang macan. Gitu, belajarnya keras ya itu. Iya, makanya aku Disiplin pas gitu. daftar di situ semoga nggak keterima malah kayak gitu. Malah Malah lulus keterima. ya. Lulus tuh bukannya senang tapi malah nangis. Ya, Itu nangisnya gara-gara belajarnya itu ketat tidak? ketat banget. Gitu loh teman-teman. Itu kalau kita mau kerja di Jepang itu nggak gampang. Belajarnya itu susah, nggak seperti yang kita pikirkan atau teman-teman pikirkan. Di Jepang itu enak, bisa ngapa-ngapain. Di Jepang itu semuanya sebenarnya. Nah di situ nggak seperti yang kita bayangkan teman-teman. Jadi perjuangan ke Jepang itu sangat susah. Buktinya Mbak Lia ini belajarnya ketat banget sampai dia nggak mau ke Jepang gitu. Nah, pertama datang ke Jepang, nyampe Jepang ini gimana perasaan Mbak Lia? Apa yang Mbak Lia rasakan waktu itu? Senang punya teman baru, punya kerjaan, apalagi gajian pertama itu aku sempat kaget, uang segini. belum pernah pegang uang segitu. Wah, beneran enggak ini? Tapi dari situ aku malah jadi roya sih. Punya uang segitu malah jadi pengen itu. Jadi apapun yang belum pernah aku punya, aku pengen milikin gitu. Begitu teman-teman. Jadi semangat buat teman-teman. Dan nanti teman-teman kalau udah ke Jepang, apa yang kalian pengen, apa yang kalian inginkan itu kalian bisa tercapai di Jepang ini. Tapi semua itu butuh proses panjang buat teman-teman. Nah, kan gini nih ya, banyak teman-teman ini yang nanya berapa sih gaji cewek yang kerja di Jepang ini. Gaji ya? Gajinya ini. Kalau aku gajinya tuh beda-beda. Nih, tunggu dulu. Ini gaji yang paling tinggi nih. Paling tinggi, aduh. Ini jangan kaget ya teman-teman, saya udah tahu gaji dia ini berapa. Paling tinggi tuh sampai itu. Ya, aku nggak mau denger nih. Kalau sama semua makanan masal. Kok kalau ini? Tetap ada. Semacam. Tuh, temen ada ini. Nah, sekarang baru sampai mana nih? Sampai mana tadi? Gaji yang tertinggi. Ya, gaji yang tertinggi nih. Ini teman-teman saya udah tahu gaji ini berapa, tapi saya pengen dengar biar teman-teman juga tahu. Ini gajinya berapa nih? Gajinya berapa ya? Sekitar 20 mang. Nah, 20 tapi mang. itu belum rupiah. Belum rupiah loh. Kalau kita kurs sekarang berapa ya kosnya? 130 lah, taruhlah 130 kali 20 mang udah berapa itu? Hampir 30-an ya? 27 sekitar itu mungkin. sebulan gajinya 27 juta. Wow. Itu kan kalau misalnya banyak lembur ya. Tapi kan kalau corona ini gaji cuma cukup buat makan guys. Ya itu ya nggak usah mikir lah itu, tapi ya corona kan ini kan kita nggak tahu itu kan gimana ya, musibah buat kita semua lah gitu. Jadi teman-teman gajinya itu sangat banyak sekali, 27 juta itu sebulan loh. Sebulan 27 itu uang buat apa aja tuh, banyak sekali. Buat plesir bapak ibu. Nggak tahu buat apa.
Cuma lewat aja buat bayar utang, buat bayar utang. Wah, mantep kan 27 buat juta. beli sapi. Udah. Beli sapi. Jadi Mbak Lia ini, jadi teman-teman yang ingin ke Jepang itu semangat lah gitu. Jadi kalau kalian di Indonesia susah, terus belajarnya susah, nanti setelah di Jepang baru kita rasain yang enaknya kayak gimana. Begitu teman-teman. Semuanya itu butuh proses, nggak bisa Itu proses. Nah, waktu itu nama LPK-nya apa? Mungkin dari teman-teman. LPK pengen- yang pertama itu LPK Cikarang. LPK Terus yang Cikarang. LPK kedua yang fokus untuk belajar itu LPK Hutaru. Ada di Apa? Jogja. Oh, Hutaru. Utaru. Kunang-kunang. Utaru kunang-kunang. Aku nggak tahu. Kunang-kunang artinya. Nah, itu LPK-nya ada di Jogja. Jogja itu di Di Jogja dekat Mario. Iya. dekat Melbourne. Nah, di Jogja. Di dekat Melbourne. Gimana nih Lia? Kan di Jepang ini sama Indonesia perbedaannya banyak nih, terutama dari makanan. Gimana pertama kali Lia makan makanan di Jepang ini, rasanya gimana, perasaannya gimana? Sedikit hambar sih. Hambar ya? Nggak gimana, nggak enak, nggak suka gitu? Aku kalau ke restoran itu biasanya bawa kayak bumbu cabai, kalau nggak Oh. sambal terasi gitu. Dia bawa bumbu sendiri gitu ya. Iya. Nah, kalau saya pertama kali nyampe Jepang nih makan, kan jarang makan Indonesia kan. Itu mau makan itu kayak nggak ada nafsu makan, nggak enak lah Beda kan. kan. Beda jauh banget kan gitu. Jadi sekarang udah gimana, apa namanya ya, Udah terbiasa. udah terbiasa. Jadi apapun itu dimakan, penting kecuali itu daging babi gitu ya. Kalau semuanya kita hajar. Tapi gitu teman-teman. Nah, itu Celia kerjanya sama orang Indonesia semua apa ada orang Oh, ada orang luar negeri juga? Oh, orang Thailand ya. Gimana kerja sama orang Thailand itu gimana? Ya ada enaknya, ada nggak enak, ada nggak enaknya. enak. Kalau misal nggak enaknya itu kalau komunikasi kan susah ya. Misal ada minta tolong ini, tapi pahamnya apa? Ada juga kan yang paham bahasanya itu cuma sedikit. Gitu. Komunikasinya susah. Susah banget ya. Kadang malah miskom, banyak miskom. Gitu ya. Malah mending kalau ngomong sama orang Jepang. Ya, oke teman-teman, mungkin videonya sampai di sini aja. Ya oke teman-teman, ini video pertama sama si Lia itu teman-teman. Nah, ikuti terus videonya kita, jangan lupa cek dulu. Nah, jangan lupa dicek juga channelnya Lia. Channelnya apa? Lia Rahma. Lia Rahma, jangan lupa di subscribe juga gitu teman-teman. Mungkin videonya sampai di sini aja dulu. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang mau ke Jepang. Semangat buat kalian yang mau ke Jepang. Oke, videonya sampai di sini aja. Jangan lupa videonya di like, di share, dan di subscribe. Dukung terus channel YouTube saya Naru Jepang biar saya tambah semangat bikin konten-konten barunya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.